Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi terkait negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi, yang tepatnya di negara Norwegia. Dengan beranggotakan yang pertama adalah Nama saya Rifa Siti Nurjana. Nama saya Rosi Arisian Putri. nama saya Agung Gumelar. Nama saya Uci Dopiana Ramdansyah. Nama saya Kiki Ratna Fadila. Nama saya Ratna Nancy. Selamat menyaksikan. Norwegia adalah sebuah negara demokrasi konstitusional di bagian utara Eropa dengan populasi sekitar 4,8 juta penduduk. Dalam 10 tahun terakhir, Norwegia beberapa kali menduduki peringkat sebagai negara terbaik untuk ditinggali. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, banyak kegiatan kerjasama pembangunan Norwegia yang juga ditujukan untuk perdamaian. Kerjasama pembangunan Norwegia berfokus dalam memerangi kemiskinan dan memberikan prioritas kepada negara sedang berkembang dan terutama kelompok yang rentan. Upaya Norwegia dimaksudkan untuk membantu mencapai MDGs dan mencanangkan rencana pembangunan negara tersebut serta strategi pengurangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan mereka, pemerintah akan membuat pembelian besar karbon. Selain itu, hanya fokus pada mengurangi jumlah karbon dimasukkan ke dalam udara. Norwegia juga telah merencanakan untuk menyisihkan uang dalam sejumlah besar untuk menempatkan terhadap ide hijau yang ramah dan lainnya. Misalnya, negara ingin fokus berat pada memanfaatkan rel kereta lebih, serta mencari sumber alternatif untuk bahan bakar. Penggunaan sistem pemanas bertenaga minyak akan dilarang di negara Norwegia ini. Norwegia yang menjadi nomor 1 di dunia dalam sejumlah program pelestarian lingkungan, termasuk pengadopsian mobil listrik terbanyak di dunia dan komitmen pemerintah setempat untuk menjadi negara dengan iklim beremisi karbon dioksida diminum sepanjang tahun lalu. Norwegia menghilangkan area-area parkir untuk memperluas kawasan ramah lingkungan. Memperluas kawasan ramah pejalan kaki pesepeda, sementara infrastruktur untuk bersepeda telah ditingkatkan dengan memperbanyak jalur sepeda. Pergerakan Norwegia menuju negara yang lebih bersih, hijau, dan ramah lingkungan semakin meningkat dan bervariasi. Norwegia menggunakan panel surya agar tidak terjadi pemborosan energi listrik. Pada tahun 2016 lalu, bahkan Norwegia berkomitmen untuk tidak melakukan penebangan hutan atau deforestasi. Hal ini menjadi sebuah hal penting dalam memperjuangkan perlindungan terhadap hutan hujan. Norwegia pun resmi menjadi negara pertama yang melarang penebangan hutan. Norwegia secara aktif melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca dan salah satunya melalui skema REDD+ atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation plus Conservation. Dalam hal kebijakan pemerintah, kebijakan mengenai lingkungan hidup Norwegia merupakan salah satu kebijakan lingkungan terbaik di dunia. Menjadi tantangan bagi Norwegia untuk memenuhi target kebijakan energi 2020 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 30% dibandingkan tahun 1990. Pemerintah Norwegia telah menerapkan banyak kebijakan dan menetapkan target-target yang dapat dibilang ambisius dalam Green Movement ini. Salah satu di antaranya adalah untuk menjadikan sumber energi mereka 100% dari air dan target emisi nol karbon untuk transportasi darat. Adapun poin yang keempat yaitu mengenai kebijakan yang diterapkan pada negara Norwegia, yaitu dikemukakan oleh Stoltenberg. Beliau menegaskan bahwa Norwegia harus menjadi pelopor dalam kebijakan lingkungan, termasuk dalam hubungan internasional. Stoltenberg juga menegaskan bahwa pemerintahnya juga memiliki ambisi yang tinggi mengenai kebijakan terhadap lingkungan. Terlihat dari bagaimana pemerintah membangun prinsip pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang, baik di negaranya maupun di dunia.
Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.